Jakarta. Parkir dulu Pak, parkir Pak. Kita ngopi di dalam Pak. Ya. Baik. Pemilihan. Boleh. Pemilihan. Saya muda pemilihan. Dulu waktu muda kalau belok begini. Seru. Rodanya begini. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama-tama tentu kita ucapkan terima kasih Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Mardiono, Pak Mar. Nggak nyangka punya bakat terpendam, ternyata jago naik motor. Nanti ceritain Pak ke teman-teman. Dan teman-teman media, kami ucapkan terima kasih di tengah perpolitikan yang beritanya banyak, kalian milih hadir di sini bersama Pak Mar. Mudah-mudahan P3 makin akrab, asik, dan kita kepengen teman-teman kita semua makin akrab sama P3. Mobil khusus sama Pak Mar, ya. Jadi hari ini kita ngobrol santai, ngopi dan dapat berita, gitu ya. Oke, Pak Mar, mohon ini nih, ini Pak, mohon Pak. Sebelum nanti teman-teman diskusi sama Pak Mar, saya cuma ngebuka diskusinya aja Pak. Pertanyaan pertama Pak, ini kan kita sama-sama lihat Golkar dan PAN sekarang bareng-bareng sama Pak Prabowo dan Caimin. P3 apa kabar Pak? Posisinya di mana? Milih apa? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan apa kabar teman-teman media? Terima kasih atas kehadirannya. Siang ini kita bisa meluangkan waktu bersama untuk jumpa ngopi bareng dengan saya. Pada kesempatan ini kita santai saja, kita ngobrol boleh politik, ngobrol boleh entrepreneur, ya, ngobrol boleh sejarah hidup, perjalanan panjang, boleh apa saja yang mau ditanyakan dengan teman-teman, dengan saya. Insya Allah saya akan terbuka dan sepanjang. Ya, jangan buka-buka yang rahasia saya. Nah Pak, makanya Pak Mar, ini ngopi ada singkatannya ya Pak ya? Iya. Ngobrolin politik Indonesia. Politik Indonesia. Bareng Pak Mar. Iya. Nah, ayo Pak Mar, jawab Pak. Kalau nanti ada yang mau ngajak ngobrol entrepreneur juga boleh. Ya, karena kalau saya itu latar belakang saya kalau politisi belum lama, baru 25 tahun. Tetapi kalau menjadi entrepreneur pedagang lumayan, sudah 45 tahun. Ya, sudah 45 tahun. Jadi lama saya menjadi pedagang, lama saya menjadi entrepreneur ketimbang jadi politisi. Susahan mana Pak? Kayaknya susah, kayaknya lebih gampang cari uang ya. Iya, kalau dagang itu kita beli langsung ada barang. Kalau politik ini beli yang dibeli nggak ada barangnya. Jadi kalau bicara pilihan, pilihannya tetap bersama PDI Perjuangan atau beralih ke Prabowo? Oh ya, jadi kita gabung dengan P3, gabung dengan PDI Perjuangan itu sudah penuh dengan perhitungan yang matang, dan itu bukan kemudian dilahirkan oleh keinginan elit, ya, oleh para pimpinan-pimpinan, tetapi ini tumbuh berasal dari grassroots atas pikiran-pikiran kader-kader kami di seluruh Indonesia. Bahwa Bung Imam, ya, kita tahu bahwa kita memang dengan PDI Perjuangan ini adalah saudara tua muda yang lahirnya pun hanya selisih 5 hari. Jadi P3 itu lahir tanggal 5 pada Januari 73, sementara PDI tanggal 10
Jadi PDI saudara muda dari P3 yang selisihnya hanya sedikit, jadi bulannya sama. 50 Nah, tahun, kemudian kerjasama di bidang politik sama-sama mengabdi, mengantarkan perjalanan bangsa ini selama 50 tahun, ya. Jatuh bangunnya juga mirip sama, ya. P3 dulu juga mengalami jatuh bangun, P3 juga mengalami perdoliman yang luar biasa, ya. Tidak aneh lagi dulu nenek-nenek, kakek-kakek kalau berceramah syiar tentang agama, kalau rata ngeritik pemerintah ya nggak pulang lah 2 hari, kalau ngeritiknya agak keras nggak pulangnya seminggu, lebih keras lagi 1 bulan. Jadi tidaklah mudah perjuangan Partai Persatuan Bangunan. Nah, kita tidak mau menelisik sejarah partai orang lain, tetapi PDI juga kita melihat, publik melihat bahwa memiliki perjalanan sejarah yang sama. Kemudian kerjasama di bidang politik juga banyak di daerah, ya. Contohnya misalnya kalau seperti provinsi yang baru saja ini kemudian belum selesai masa jabatannya, tinggal sebentar lagi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, yaitu Gus Yassin, putra guru kami, Syekh Kiai Memon Juber, ya, juga menempatkan putranya Gus Yassin sebagai wakil gubernur berdampingan dengan Pak Ganjar Pranowo dengan PDIP. Nah, kemudian pada masa Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi presiden ke-5, ya, juga didampingi oleh Pak Habibie Khas sebagai kader terbaik dari Partai Persatuan Bangunan. Jadi kerjasama politik inilah tidak hanya sekarang, artinya bukan barang baru kerjasama antara P3 dengan PDIP, tetapi ini adalah merupakan kerjasama kesinambungan dari kerjasama politik yang lama untuk mengawal perjalanan bangsa dan negara itu untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada untuk mengutarakan kesejahteraan rakyat. Dan tentu perhitungannya Partai Persatuan Bangunan tidak semata-mata hanya bergabungnya ini dari elit, tetapi sudah diperhitungkan antara kerjasama politik yang memang akan bisa menjawab tantangan-tantangan bangsa ini ke depan. Boleh disimpulkan artinya akan terus konsisten di koalisi yang sekarang? P3 diajarkan oleh para guru-guru kami, karena P3 didirikan oleh para ulama, ya, para pendiri bangsa ini pula, prosesnya panjang, dan kita diajarkan untuk kita tetap konsisten, ya. Bahwa kemudian politik itu jalan pilihan yang diyakini, ya, tetapi konsisten karena pilihan itu sudah didasari oleh kecermatan dalam rangka untuk memenangkan pemilu 2024 yang akan datang. Teman-teman udah dapat ya headline ya, P3 akan konsisten gitu. Enggak ya. Oke, Pak Mar, makasih. Pak Rapimnas ke-5 di Yogyakarta, kemudian P3 memutuskan untuk mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung bersama dengan PDIP, maka kan kita harus berpikir siapa ini nanti calon wakil presidennya, ya. Nah, kemudian pikiran yang tumbuh itu dari Partai Persatuan Bangunan, maka kita rembuk bersama-sama dengan elemen di kader Partai Persatuan Bangunan, maka melahirkan sebuah keputusan, yaitu memperjuangkan atau mencalonkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Nah,